Belakangan ini, setiap kali berdiri di depan cermin, saya merasakan sebuah perasaan yang sulit dijelaskan. Perlahan-lahan merayap masuk ke dalam hati. Ini bukan kesedihan yang meledak-ledak, tapi ada semacam beban berat yang tanpa sadar membuat saya sering menghela napas panjang. Saya mulai harus mengakui bahwa saya telah memasuki usia di mana tubuh tidak lagi bisa pulih secepat dulu. Kaki saya tidak selincah saat masih muda, dan stamina saya tidak meluap-luap seperti saat usia 40-an. Ketika otot mulai menyusut, sendi-sendi terasa kaku, dan nyeri punggung datang tiba-tiba. Saya benar-benar tersadar bahwa saya sudah menua. Lalu pada suatu momen, saya berdiri terpaku seolah-olah ada seseorang yang menyentuh bagian terdalam di hati saya. Dan saya menyadari satu hal, bagian itu terasa lebih kecil dari sebelumnya. Sekilas, ini mungkin terlihat seperti pikiran yang lewat begitu saja, atau sesuatu yang memalukan untuk dibicarakan. Namun bagi banyak pria parubaya ke atas, perasaan ini sama sekali bukan hal sepele. Ia menetap seperti luka kecil namun perih yang terus menggores harga diri setiap hari. Perasaan itu membuat kita bingung, kehilangan kepercayaan diri, dan terkadang membuat kita terjaga selama berjam-jam di malam hari. Dalam hati, muncul sebuah pertanyaan yang jujur namun menyakitkan, yang jarang diakui oleh siapapun. Apakah ini benar-benar akhir? Di dalam pertanyaan yang hanya mengandung kata akhir ini, tersimpan begitu banyak ketakutan. Ketakutan akan tubuh yang tidak bisa pulih lagi. Ketakutan akan kejantanan yang tidak seperti dulu. Dan yang paling menakutkan adalah ketakutan jika istri di samping kita juga menyadari hal tersebut. Saya adalah seorang dokter spesialis urologi. Selama lebih dari 15 tahun bertemu pasien, saya telah mendengar berbagai macam cerita. Ada yang datang karena batu ginjal, sering buang air kecil di malam hari, pembesaran prostat, hingga rasa sakit yang membuat wajah meringis meski hanya berjalan selangkah. Namun ada satu hal yang paling sering diungkapkan oleh pria dengan sangat hati-hati. Mereka biasanya merendahkan suara dan berbicara dengan nada malu-malu. Dok, seiring bertambahnya usia, rasanya punya saya jadi mengecil. Kalimat seperti ini tidak pernah mereka katakan kepada siapapun. Tidak kepada teman, tidak kepada anak, bahkan tidak kepada istri sendiri. Mereka menyimpannya sebagai pertanyaan pribadi dan bertanya pada diri sendiri setiap hari. Kenapa begini? Apa cuma saya yang mengalami ini? Apa saya sakit? Dan dari semua kekhawatiran itu, yang paling menyesakan dada adalah kecemasan. Bagaimana jika istri saya tahu? Kecemasan itu menyelimuti seluruh hati seperti bayangan tipis yang gelap. Membuat kita merasa tidak nyaman saat berganti pakaian di depan istri. Mulai menghindari mandi bersama, bahkan menghindari momen keintiman yang dulunya sangat dekat. Bukan karena tidak sayang, tapi karena takut. Sorot mata istri, sepatah kata yang tidak sengaja terucap, atau bahkan keheningan tanpa kata pun terasa menakutkan. Ketakutan itu menciptakan jarak, dan jarak itu perlahan-lahan merampas rasa percaya diri kita. Pikiran bahwa saya bukan lagi pria yang dulu pun semakin mengakar kuat. Ada satu fakta penting yang sangat ingin saya sampaikan hari ini. Perasaan itu bukan sekedar perasaan Anda saja. Dari sudut pandang medis, saya bisa katakan dengan jelas, ini adalah perubahan fisik yang nyata terjadi pada banyak pria di usia 50-an dan 60-an. Namun yang lebih penting dan sangat ingin saya tekankan adalah ini. Perubahan ini dalam banyak kasus sangat bisa diperbaiki. Tidak perlu metode ekstrim dan tidak perlu bergantung pada janji-janji yang tidak jelas. Perbaikan bisa terjadi hanya dengan pemahaman yang tepat serta kebiasaan yang benar, aman, dan tidak membebani tubuh sesuai usia Anda. Apa yang akan saya sampaikan hari ini adalah sesuatu yang dihindari banyak orang, namun wajib diketahui. Saya akan memberikan penjelasan ilmiah tentang mengapa rasanya seperti mengecil, apakah secara struktural memang mengecil, dan apakah pemulihan itu benar-benar mungkin. Selain itu, saya juga akan memperkenalkan metode-metode sederhana dan aman yang telah saya ajarkan kepada banyak pasien. Harapan tulus saya bukan sekedar memberikan pengetahuan. Saya ingin Anda memulihkan harga diri, merasa tenang saat bercermin, dan yang terpenting, menghidupkan kembali kedekatan dengan pasangan. Karena bagi banyak pria, masalah ini bukan sekedar soal ukuran beberapa milimeter, melainkan soal perasaan kehilangan jati diri dan ketakutan bahwa diri kita tidak lagi layak dicintai seperti dulu. Saya ingat betul seorang pasien bernama Pak Bambang, usia 66 tahun. Beliau masuk ke ruang praktek dengan ekspresi ragu,
Setiap langkahnya terasa seperti sedang membebani pikiran. Setelah cukup lama terdiam, barulah beliau membuka suara. Sambil menatap lantai, beliau berkata pelan, "Dok, agak malu sebenarnya bilang begini. Tapi belakangan ini rasanya itu jadi jauh lebih kecil dari biasanya." Saya tidak terkejut, karena saya sudah terlalu sering mendengar cerita serupa. Saya hanya mengangguk dan bertanya dengan suara tenang untuk memberitahunya bahwa beliau tidak aneh. Apakah ereksinya juga tidak seperti dulu, dan frekuensi ereksi di pagi hari juga berkurang? Mendengar itu, beliau menghela napas panjang seolah baru saja menurunkan beban berat. "Benar, Dok. Dulu dipikirkan sedikit saja sudah bereaksi. Sekarang rasanya mati rasa. Dan anehnya, memang rasanya jadi mengecil." Ini bukan hanya cerita beliau. Saya telah mendengar ribuan cerita serupa. Namun yang selalu saya sayangkan adalah banyak pria ragu selama bertahun-tahun sebelum berani membicarakannya. Kenapa butuh waktu lama? Karena harga diri pria itu seperti baju zirah. Kita tidak ingin mengakui penurunan pada diri sendiri. Jika bicara rasanya malu. Jika diam saja hati rasanya retak sedikit demi sedikit. Ada yang menyalahkan diri sendiri setiap hari. Ada yang berpikir, saya sudah habis. Bahkan ada yang menyimpulkan sendiri bahwa saya bukan pria lagi. Ketika pikiran itu tertanam dalam, bukan hanya gairah yang hilang, tapi kepercayaan diri dalam menatap mata istri pun ikut sirna. Pasien lain pernah berkata kepada saya dengan nada yang sangat sedih sehingga sulit saya lupakan. Suatu hari saat sedang berhubungan dengan istri saya tidak bilang apa-apa, dia hanya berbalik membelakangi saya. Saat itu saya berpikir, berhubungan denganku sudah tidak ada artinya lagi buat dia. Dan sejak hari itu, saya tidak berani lagi memulai duluan. Bisa Anda bayangkan? Tidak ada kata-kata, tidak ada yang menyalahkan. Tapi satu tindakan kecil sudah cukup untuk menjatuhkan seorang pria ke dalam jurang rasa rendah diri yang dalam. Saya ingin mengatakan satu hal kepada Anda semua. Ini bukan kesalahan Anda. Dan ini juga bukan kesalahan istri Anda. Ini adalah bagian alami dari penuaan. Masalahnya adalah kita seringkali mencoba menahannya seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Kita bersikap seolah semuanya baik-baik saja, namun perlahan tenggelam dalam keheningan. Tapi sekarang Anda tidak perlu lagi bersikap begitu, karena ini bukan hal yang langka. Faktanya, dalam sebuah survei, 7 dari 10 pria di atas usia 60 tahun menjawab bahwa mereka merasa ukurannya berkurang dan karena itu mereka menghindari hubungan atau kehilangan rasa percaya diri. Artinya, jika Anda merasakan hal yang sama, Anda tidak sendirian. Ini adalah perubahan yang sangat umum dan jika dipahami serta ditangani dengan benar, sebagian besar bisa diperbaiki. Banyak yang bertanya kepada saya, "Dok, rasanya memang mengecil, tapi apa benar-benar menyusut secara fisik?" Jawaban saya biasanya begini. Sulit untuk mengatakan bahwa itu benar-benar menyusut secara permanen. Apa yang terlihat sekarang, sebagian besar disebabkan oleh perubahan kondisi fisik tubuh secara keseluruhan. Agar Anda bisa memahaminya, saya akan menjelaskan 4 penyebab utamanya. Penyebab pertama adalah penurunan aliran darah. Prinsip ereksi adalah pengisian darah ke dalam jaringan spons yang membuat organ mengembang dan mengeras. Saat masih muda, pembuluh darah memiliki elastisitas yang baik sehingga darah mengalir cepat dan cukup. Namun seiring bertambahnya usia, pembuluh darah menyempit dan kehilangan kelenturannya. Akibatnya, darah tidak bisa sampai dengan lancar. Hasilnya, daya ereksi melemah, butuh waktu lama untuk mengeras, dan terkadang tidak mencapai tingkat maksimal. Jika tidak terisi penuh, tentu saja akan terlihat lebih pendek dan lebih lembek dari sebelumnya. Meski panjang aslinya tidak banyak berubah, secara visual pasti akan terasa mengecil. Penyebab kedua adalah melemahnya otot dasar panggul. Otot ini berada jauh di dalam tubuh dan berfungsi seperti fondasi yang menopang pangkal organ intim dan organ panggul. Otot ini berpengaruh langsung pada kontrol buang air kecil, sudut ereksi, dan kekerasan. Saat muda, otot ini kuat tanpa perlu kita sadari. Namun setelah usia 50, terutama di atas 60, otot ini mudah melemah karena kurangnya aktivitas fisik. Jika otot ini lemah, organ akan terlihat merunduk ke bawah. Sudut ereksinya rendah dan kesan kendur akan sangat terasa. Perubahan sudut ini saja sudah cukup membuat tampilannya terlihat jauh lebih kecil secara visual. Penyebab ketiga adalah berkurangnya elastisitas kulit. Seiring bertambahnya usia, kolagen berkurang dan kemampuan kulit untuk menahan kelembapan menurun.
Akibatnya kulit menipis, kehilangan kekenyalan, dan mulai kendur. Begitu juga dengan kulit di area tersebut. Saat elastisitas berkurang, kesan padat seperti dulu akan hilang, memberikan kesan seperti balon yang tidak terisi penuh. Penyebab keempat adalah bertambahnya lemak di perut bagian bawah. Ini adalah hal yang dialami banyak orang namun jarang disadari. Setelah parubaya, lemak perut cenderung menumpuk di bawah pusar dan di sekitar tulang kemaluan. Jika lapisan lemak ini menebal, pangkal organ intim akan tertimbun dalam lemak, sehingga bagian yang terlihat di luar menjadi lebih pendek. Secara medis, kondisi ini disebut buried penis atau penis terpendam. Panjang aslinya mungkin tetap, tapi panjang yang terlihat berkurang karena tertutup lemak. Keempat faktor ini bekerja secara bersamaan sehingga memberikan kesan ukuran yang menyusut. Namun, hal terpenting yang saya ingin Anda ingat adalah semua penyebab ini bisa diperbaiki. Aliran darah bisa ditingkatkan melalui olahraga dan asupan nutrisi. Otot dasar panggul bisa diperkuat dengan latihan. Kulit bisa mendapatkan kembali elastisitasnya melalui perawatan dan pemulihan, serta lemak perut bawah bisa dikurangi dengan mengatur gaya hidup. Ketika faktor-faktor ini berubah, apa yang Anda lihat di cermin pun akan mulai berubah. Melalui banyak penelitian dan observasi klinis, telah terbukti bahwa pria di atas usia 60 tahun pun bisa memulihkan kemampuan ereksi dan persepsi ukuran hanya dengan kebiasaan olahraga sederhana dan pengaturan pola makan. Apa yang Anda alami sekarang mungkin hanyalah ilusi optik yang disebabkan oleh penuaan. Dan ilusi itu bisa memudar jika Anda mulai merawat tubuh dengan benar. Sekarang saya akan fokus pada dua hal utama dari 4 penyebab tadi. Otot dasar panggul dan aliran darah, serta memandu Anda melakukan langkah-langkah praktis satu persatu. Penjelasan ini akan mudah dipahami dan bisa diikuti oleh siapapun, bahkan di usia lanjut. Jika Anda sudah siap, perjalanan untuk mendapatkan kembali rasa percaya diri bisa dimulai hari ini juga. Bagian pertama yang ingin saya tekankan adalah otot dasar panggul. Mendengar istilah ini, banyak orang berpikir ini hanya masalah bagi wanita setelah melahirkan. Namun bagi pria, otot dasar panggul sangatlah krusial. Jika diibaratkan rumah, otot ini adalah fondasi atau lantainya. Jika fondasinya kokoh, struktur di atasnya akan stabil. Jika fondasinya lemah, semua yang ada di atasnya akan merosot. Otot ini menopang organ panggul, mengontrol buang air kecil, dan berperan besar dalam fungsi seksual. Jika kuat, sudut ereksi membaik, kekerasan meningkat, dan yang terpenting, Anda akan merasakan kekuatan di seluruh tubuh. Sebaliknya, jika lemah, organ akan terlihat merosot, reaksi menjadi tumpul, dan seringkali membuat kita kecewa pada diri sendiri. Kabar baiknya, otot dasar panggul ini bisa diperkuat di usia berapapun. Saya telah melihat sendiri banyak pasien yang membaik secara signifikan hanya dengan satu latihan sederhana. Tidak butuh alat, bisa dilakukan di rumah, bahkan sambil duduk di kursi. Latihan itu adalah senam Kegel untuk pria. Keunggulan utamanya adalah lembut, aman, tidak sakit, dan tidak memakan banyak waktu. Anda hanya perlu meluangkan waktu sekitar 3 menit sehari, dan jika dilakukan secara konsisten, Anda akan terkejut dengan hasilnya. Caranya begini, duduklah di kursi dengan punggung tegak namun tetap santai, jangan tegang. Bayangkan Anda sedang menahan buang air kecil atau menahan buang angin. Saat itu, Anda akan merasakan otot di sekitar dubur dan area antara dubur dan kemaluan mengencang. Kencangkan area tersebut seolah sedang menariknya ke atas. Tahan selama 5 detik, lalu lepaskan perlahan selama 5 detik untuk relaksasi. Itu dihitung 1 kali. Ulangi gerakan ini sebanyak 10 kali untuk 1 set. Lakukan 2 set sehari, 1 set di pagi hari dan 1 set di malam hari. Saat baru memulai, banyak orang bingung apakah mereka melakukannya dengan benar. Jika perut atau bokong Anda terasa terlalu tegang, kurangi kekuatannya dan fokuslah pada otot yang lebih dalam. Ini bukan soal seberapa kuat Anda menekannya, tapi soal melakukannya secara tepat dan konsisten. Jika Anda bersabar, tubuh Anda akan mulai mengingat kembali kekuatannya. Menurut penelitian klinis urologi di dalam negeri pada tahun 2021, ketika 50 pria berusia di atas 60 tahun melakukan latihan ini selama 12 minggu, lebih dari 70% melaporkan peningkatan pada sudut ereksi, kekerasan, dan rasa percaya diri secara visual. Namun perubahan yang paling mengesankan bagi saya bukan soal angka, melainkan perubahan pada sorot mata mereka. Mereka tidak lagi menunduk, tidak lagi bicara dengan suara pelan karena malu. Sebaliknya, mereka mulai bercerita sambil tersenyum.
Tubuh saya ternyata masih bereaksi. Saya ingat Pak Slamet usia 70 tahun. Beliau mengaku seumur hidup hanya melakukan olahraga pernapasan saja. Beliau bertanya, apa gunanya cuma kencang lepas beberapa kali begini? Tapi saya menyarankannya, coba saja dulu, tidak ada ruginya kan? Beliau mencobanya selama 2 minggu lalu datang kembali. Sambil tersenyum lebar beliau berkata, perasaan yang dulu biasa saya rasakan di pagi hari telah kembali. Beliau menambahkan, dulu kalau buang air kecil rasanya lemah, pancarannya tidak kuat, tapi sekarang terasa ada tenaganya. Istri saya juga sepertinya merasakannya, dia jadi lebih sering menggandeng tangan saya. Anda lihat, perubahan kecil pada tubuh bisa membawa kehangatan kembali dalam hubungan suami istri. Apakah dalam hati Anda sedang ragu, mungkinkah saya bisa berubah? Jika iya, saya ingin menegaskan, tubuh tidak akan pernah mengkhianati Anda. Tubuh bereaksi jujur terhadap seberapa baik Anda merawatnya. Ketika otot dasar panggul menguat, Anda akan merasakan tubuh lebih tertopang dan postur Anda terasa lebih tegak. Ini adalah langkah pertama. Sekarang mari bicara tentang hal kunci kedua, aliran darah. Aliran darah adalah faktor utama yang menentukan kepenuhan dan kekerasan. Organ intim pria bukan sekadar otot, melainkan jaringan pembuluh darah dengan struktur yang sangat istimewa. Darah harus masuk dengan cepat dan cukup agar terjadi pengembangan. Jika aliran darah lambat atau kurang, pengembangan tidak akan maksimal seperti dulu. Jadi, perasaan mengecil yang Anda alami sebenarnya bisa jadi karena kemampuan pengembangan yang menurun, seperti balon yang kehilangan elastisitasnya. Lalu, bagaimana cara memulihkan aliran darah secara alami, aman, dan tanpa membebani tubuh yang sudah berumur? Saya selalu menyarankan 3 tindakan sederhana kepada pasien. Mengonsumsi makanan yang baik untuk pembuluh darah, memiliki kebiasaan yang memicu sirkulasi setiap hari, dan memiliki kebiasaan tidur yang melindungi pembuluh darah. Pertama, soal makanan. Tidak perlu makan yang mahal-mahal. Yang penting adalah memilih makanan yang membantu tubuh memproduksi nitric oxide, oksida nitrat. Nitric oxide berperan besar dalam memperlebar pembuluh darah dan meningkatkan aliran darah. 3 makanan utama yang sering saya rekomendasikan adalah beet, delima, dan tomat. Beet bisa direbus atau dijus, delima bisa dimakan langsung atau dijus tanpa gula, dan tomat sangat mudah dimasukkan dalam menu makan harian. Berbagai penelitian mengonfirmasi bahwa peningkatan nitric oxide secara alami dapat memperbaiki aliran darah dan membantu respon ereksi pada sebagian orang. Kedua adalah kebiasaan memicu sirkulasi. Metode yang paling mudah dan saya rekomendasikan kepada banyak pasien adalah jalan pagi saat perut kosong. Tidak perlu jalan cepat, tidak perlu lari. Cukup berjalan dengan kecepatan stabil secara santai, ambil napas dalam-dalam, dan biarkan sinar matahari pagi menyentuh kulit. Itu sudah cukup untuk mengaktifkan sirkulasi darah. Banyak orang berpikir jalan kaki hanya baik untuk jantung atau sendi. Padahal sebenarnya sangat membantu aliran darah ke seluruh tubuh, terutama ke area panggul. Ditambah lagi, jalan kaki rutin dapat mengurangi lemak perut bawah sehingga mengatasi masalah penis yang terpendam. Ketiga adalah tidur. Ini adalah bagian yang paling sering diabaikan. Terutama seiring bertambahnya usia, banyak pria yang begadang atau sering terbangun dan tidak bisa tidur nyenyak. Kurang tidur meningkatkan hormon stres, menyempitkan pembuluh darah, meningkatkan peradangan, dan melemahkan fungsi seksual secara keseluruhan. Banyak yang bertanya, saya sudah jaga makan dan jalan kaki, tapi kenapa tidak ada perubahan? Ternyata banyak dari mereka yang tidak tidur dengan benar. Saya sudah melihat banyak kasus di mana tubuh berubah drastis hanya dengan memperbaiki jam tidur menjadi lebih stabil. Contohnya kasus Pak Hartono, usia 63 tahun. Awalnya beliau berkata, "Dok, apa gunanya cuma makan dan jalan kaki? Terlalu sederhana sampai saya sulit percaya." Namun beliau menambahkan, "Tapi saya tidak mau menyerah, jadi saya akan coba." Beliau mulai minum segelas jus beet setiap hari, jalan santai di sekitar rumah setiap pagi, dan berusaha tidur sebelum jam 11 malam. Sekitar 2 bulan kemudian, beliau datang lagi dan berkata pelan, "Saat mandi dan melihat cermin, penampilan saya sudah berbeda." Setelah terdiam sejenak, beliau tersenyum. Kehadiran si kecil itu sekarang terasa berbeda. Ini bukan sekedar perubahan fisik, ini adalah momen kembalinya harga diri yang sempat hilang. Seiring kita menua, ada saatnya tubuh terasa bukan lagi milik kita sendiri. Reaksi melambat, cepat lelah, dan hati pun ikut menciut. Namun saya ingin menegaskan satu hal. Tubuh Anda tidak setua yang Anda pikirkan. Hanya saja hati kita yang terlalu cepat menyerah.
Karena itu, selain olahraga dan nutrisi, saya ingin membagikan satu lagi kebiasaan mental dan saraf untuk membangkitkan indera perasa. Ini bukan hal yang memalukan, ini hanyalah cara lain untuk merawat tubuh sendiri. Sama seperti memijat bahu, mengatur napas, atau peregangan sebelum tidur, ini adalah cara untuk menghibur tubuh dan menghidupkan kembali sensasi. Langkah pertama adalah sentuhan sadar. Sebelum tidur, gunakan tangan yang hangat untuk menyentuh dengan lembut, seolah sedang mendekap bagian intim Anda selama sekitar 10 detik. Tidak perlu melakukan hal spesial, cukup rasakan kehangatan dan tekanan lembutnya. Ini adalah sinyal yang dikirim ke otak, bagian ini masih penting, saya masih merawatnya. Banyak orang berpikir otak hanya bereaksi pada rangsangan kuat, padahal di usia lanjut, sentuhan lembut dan konsisten justru lebih efektif untuk memulihkan koneksi saraf. Langkah kedua adalah menciptakan ritme ringan. Pijat lembut area perut bawah di atas tulang kemaluan selama sekitar 30 detik. Lalu ikuti ritme pernapasan Anda sambil terus memijat pelan. Saat menarik napas, biarkan tubuh rileks, dan saat membuang napas, usaplah dengan lembut seolah berkata pada tubuh, "Saya masih hidup, dan saya masih bisa merasakan." Tujuannya bukan efek instan, melainkan menghubungkan kembali jalur sensasi yang sempat terlupakan. Langkah ketiga adalah latihan menerima diri sendiri. Banyak pria takut melihat tubuhnya sendiri di cermin karena merasa kecewa lalu menghindarinya. Namun, penghindaran itulah yang memperbesar ketakutan. Sekali-kali, beranikan diri berdiri di depan cermin, lihatlah tubuh Anda dan katakan dalam hati, "Saya sedang berusaha, saya sedang dalam proses pemulihan." Ini mungkin terdengar sederhana, tapi banyak penelitian menunjukkan bahwa menurunkan ketegangan psikologis dan meningkatkan penerimaan diri dalam program perbaikan fungsi seksual dapat meningkatkan tingkat keberhasilan. Jika beban pikiran berkurang, tubuh pun lebih mudah bereaksi. Saya ingat Pak Tio, usia 68 tahun. Beliau datang dengan wajah muram. Sambil menunduk, beliau berkata, "Dok, saya sudah tidak punya reaksi apapun. Saya merasa seperti orang yang tidak berguna." Saya memandunya melakukan kebiasaan sederhana, senam Kegel, jalan kaki ringan, tidur teratur, dan latihan sentuhan sadar sebelum tidur. 3 minggu kemudian, beliau kembali dengan sorot mata yang berbeda total. Beliau berkata, "Ternyata tubuh saya masih bisa bereaksi. Saya tidak menyangka itu bisa membuat saya merasa sebangga ini." Anda lihat, pemulihan seringkali dimulai dari momen saat kita menyadari bahwa saya masih hidup. Awalnya banyak yang bertanya, "Dok, bisakah saya memperbesar ukurannya?" Namun setelah beberapa minggu atau bulan, pertanyaan itu berubah menjadi, "Bisakah saya merasakan sensasinya lagi? Bisakah istri saya kembali mendekat seperti dulu?" Karena pada akhirnya yang benar-benar penting bagi pria bukan sekadar angka, melainkan perasaan bahwa kita masih bisa memberikan kehangatan. Rasa percaya diri untuk berdiri tegak di depan istri. Dalam banyak kasus, kata ukuran hanyalah ungkapan lain dari sensasi. Jika sensasi dan reaksi tidak ada seperti dulu, kita merasa diri mengecil, terasing, dan kehilangan eksistensi. Namun otak masih mengingat sensasi itu, dan tubuh punya kemampuan untuk memanggilnya kembali. Hanya saja kita sudah terlalu lama tidak membangkitkan sensasi itu dengan cara yang benar. Pak Budi, usia 71 tahun, setelah sebulan konsisten melakukan kebiasaan pemulihan, berkata kepada saya tidak tahu pasti ukurannya bertambah berapa, tapi di ujung jari, di paha, di perut bawah, saya mulai merasakan sensasi lagi. Dan istri saya yang pertama kali menggandeng tangan saya. Itu bukan sekedar perubahan angka, itu adalah pemulihan eksistensi diri, kembalinya gairah hidup dalam tubuh dan hubungan. Bapak-bapak sekalian, saya yakin yang benar-benar Anda harapkan bukan sekedar perubahan fisik semata. Yang Anda harapkan adalah bisa berdiri dengan percaya diri lagi di depan pasangan. Merasa bahwa Anda masih orang yang bisa diandalkan, layak dicintai, dan pria yang patut dihormati. Dan saya ingin katakan, perjalanan pemulihan pria bukan hanya soal ukuran. Ini adalah perjalanan untuk menemukan kembali sensasi, memulihkan koneksi antara hati dan tubuh, dan akhirnya menyalakan kembali cahaya dalam hubungan. Meskipun saat ini Anda merasa tidak memiliki apa-apa, tidak apa-apa. Meskipun Anda tidak pernah berolahraga sekalipun, tidak apa-apa. Meskipun Anda tidak mengonsumsi obat apapun, tidak apa-apa. Pemulihan selalu dimulai dari sebuah keputusan kecil. Mari kita coba. Keputusan kecil itu berlanjut menjadi satu tindakan nyata setiap hari.
Tindakan itu membangkitkan sensasi, membuat tubuh bereaksi, dan menghangatkan hati. Malam ini, hal paling sederhana yang bisa Anda mulai adalah letakkan tangan di perut bawah dan bernapaslah perlahan selama 5 menit. Setelah itu, lakukan 1 set senam Kegel saja. Jika memungkinkan, besok pagi berjalan santailah selama 10 hingga 15 menit. Itu saja sudah cukup. Anda tidak perlu melakukan terlalu banyak hal dalam sehari. Yang penting adalah konsistensi dan niat untuk merawat diri sendiri. Jangan melakukannya dengan terpaksa, tapi terimalah sebagai waktu untuk menyayangi diri sendiri. Itulah kunci pemulihan. Saya telah bertemu pasien yang tak terhitung jumlahnya. Ada yang berusia 72 tahun, 76 tahun, bahkan ada yang lebih dari 80 tahun. Mereka semua masih bisa membaik dan masih bisa tertawa bersama sambil menggandeng tangan istri mereka. Persamaan mereka hanya satu. Mereka memutuskan untuk mencoba. Pada saat itu, mereka mengubah keraguan menjadi tindakan, dan tindakan itulah yang membuka jalan baru. Jika saat ini Anda merasa cerita ini adalah cerita Anda, tolong katakan dalam hati, "Saya juga akan mulai lagi." Kalimat pendek ini akan menjadi cahaya pertama yang menyinari hati yang tadinya merasa sendirian. Dan tolong ingat selalu, saya di sini bukan untuk menghakimi Anda, bukan juga untuk membuat Anda merasa malu. Saya di sini untuk berjalan bersama Anda dan memberikan panduan yang aman serta realistis sesuai usia Anda. Jangan lupa, perubahan dimulai hari ini. Tidak ada kata terlambat, dan momen sekarang ini adalah titik awal yang paling cepat. Saya dengan tulus mendukung kehidupan baru Anda. Untuk kesehatan yang lebih baik, untuk mendapatkan kembali rasa percaya diri yang sempat hilang, dan untuk kembali menjalin kedekatan yang hangat dalam keluarga. Jika Anda merasa video ini bermanfaat bagi kesehatan dan kepercayaan diri Anda, jangan lupa untuk klik tombol suka dan bagikan video ini kepada teman-teman seusia yang mungkin memiliki kekhawatiran yang sama. Jangan biarkan keraguan menghalangi Anda untuk memulai kembali. Terima kasih telah menyimak sampai akhir, dan jika Anda terus melangkah maju satu persatu, tubuh Anda pasti akan menjawabnya. Saat tubuh mulai bereaksi, hati pun akan terbangun dengan hangat. Mari kita mulai perubahan itu hari ini. Sampai jumpa di penjelasan berikutnya.